redaksi minggu ini kita ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Namanya Abang Ronaldi Tumanggor, Eskom, lulusan dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komputer. Ya, Abang kita ini lulus tahun 2016. Kemudian mahasiswa berprestasi. 18. Ya. 18? Oke, Bang Salah. Oke, kemudian 18. Lulus 18. Abang ini juga merupakan founder dan CEO dari uangmahasiswa.com, kemudian founder dan IT manager rumah dev.id. Nah, sore ini kita akan bincang-bincang tentang Sapa Redaksi kita sore ini berbincang-bincang tentang melek digital dan pengamanan data standar di internet. Nah, langsung aja, Bang, apa sih itu melek digital menurut pandangan Abang dan mengapa kita harus melek digital di zaman sekarang? Silakan, Bang. Oke. Jadi singkat-singkat aja ya. Jadi melek artinya paham tentang apa, tentang digital. Jadi kalau menurut saya ya melek digital itu bukan sekedar update eksis di media sosial, di internet, tapi juga bijak menggunakan layanan digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Supaya apa? Supaya kita dalam menggunakan internet itu atau juga layanan digital itu positif. Karena memang internet itu ya sebagai kayak pisau bermata dua ya. Jadi kalau digunakan dengan positif hasilnya bagus, kita bisa produktif, kita bisa banyak belajar, kita bisa dapat pendapatan. Karena saya udah 3 tahun kayaknya penghasilan saya rata-rata semua dari internet. Tapi kalau kita gunakan dengan yang buruk, sebenarnya internet itu lebih banyak buruknya. Jadi sebenarnya kenapa ini penting melek digital? Karena sekarang kan semua sudah digital. Sebelum pandemi pun ya kita udah bilang, sebagai saya fasilitator Gapura Digital juga programnya Google, saya bilang pengguna internet itu di Indonesia sudah lebih dari 50% dari penduduk Indonesia. Jadi setengahnya penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Tapi kalau tidak dibuat dengan literasi digital yang bagus, jadi literasi itu banyak, salah satunya ya ada literasi membaca, sekarang ada literasi digital. Kalau tidak dibarengi dengan literasi digital yang bagus, saya cukup khawatir generasi kita yang sebenarnya bisa survive di masa digital sekarang, kalau tidak dibarengi dengan pendidikan itu, kita jadi salah menggunakan internet. Jadi memang ini penting banget melek digital, semua kita perlu belajar, semua generasi perlu belajar, karena memang eranya sudah digital, bro. Menurut saya itu. Oke, Bang Naldi, bicara tentang melek digital nih, kan kita harus paham, tidak hanya tahu barang gitu kan, kita harus paham apa saja isinya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, rata-rata yang kita tahu bahwasanya semua kalangan umur mereka sudah punya gadget gitu. Nah, jadi umur berapa sih sebenarnya yang idealnya gitu lah istilahnya, kalau dipegang oleh anak-anak gadget tersebut? Ideal ya, kalau saya sih bilang dari sejak sekolah sudah bisa. Cuman dulunya, ini pemandangan saya saat ini ya, sekarang ya. Jadi pemandangan pun atau pola pikir itu bisa berubah sesuai waktu dan sesuai hal yang kita pelajari baru. Kalau sekarang mulai sekolah sudah bisa, cuman perlu pengawasan yang ketat dari orang tua. Jadi apa yang diakses, terus kemudian berapa lama, terus kemudian apakah digunakan belajar atau game. Kalau dulu saya berpikir, maunya sih orang pakai internet itu waktu usianya udah matang, misalnya dewasa atau mau kuliah. Karena dulu adik-adik saya juga, saya udah pakai internet dari SMA, tapi adik-adik saya nggak mau mereka pakai smartphone dari sekolah. Jadi 2 adik saya di bawah saya itu pakai smartphone itu setelah lulus SMA. Ternyata itu salah satu hal yang salah juga. Karena apa? Udah terlambat mereka belajar tentang digital. Jadi semakin terlambat, semakin lama kita belajar, sebenarnya ilmu literasi digital lagi tadi semakin lama kita bisa paham. Coba kita bayangkan kan, kita generasi misalnya generasi saya milenial, kalian Z misalnya kan sebenarnya sekarang itu kita lebih melek dibandingkan orang-orang tua kita kadang kita buat status sudah bagus, sudah keren, tiba-tiba nih orang tua kita datang dengan status yang alay atau apa, dan paling rentan dengan share hoax atau apa kan sebenarnya orang tua, karena nggak filter informasi. Jadi sebenarnya ini bukan masalah usia,
tapi seberapa lama dia sudah menggunakan layanan digital itu sendiri. Sebenarnya semakin cepat misalnya dari sekolah sudah bisa, tapi yang paling penting ditandain adalah pengawasannya. Jadi kalau masih sekolah harusnya dari SD sampai SMA itu sudah bisa, tapi diawasi dengan ketat orang tua. Dia akses konten apa, dia gunain kapan, berapa lama, itu yang paling penting. Jadi kalau masalah usia, dari sekolah saya pikir udah bisa. Itu aja sih. Oh, jadi ketika mengenal gadget lah yang paling dekat sama kita kan gadget handphone gitu ya. Iya. Jadi kalau orang tua dengan anak-anak pengalamannya ini berbeda gitu. Kadang orang tua yang Betul. baru memegang gitu, dia alay gitu ya, yang kayak Abang bilang tadi. Iya. Paling anak-anak bilang apa sih ini gitu ya, karena pengalamannya sudah banyak gitu. Dan memang perlu Betul. pengawasan dari awal ya Bang ya, terutama bagi anak Ya, kecil jadi yang baru. perlu pengawasan sekalipun orang tua itu belum terlalu melek, tapi kan dia udah tahu nih kalau pakai terlalu banyak main game, ini bakalan menyita waktu dan ketergantungan, akses situs-situs yang pornografi dan lain sebagainya itu juga sangat berbahaya untuk anak. Jadi itu yang walaupun orang tua belum terlalu melek, tapi pengawasan itu perlu tetap dilakuin. Dan juga jujur aja sih, saya juga ke adik-adik saya bilang kalau sebenarnya kalau kalian dikasih smartphone harus lebih meningkat prestasinya. Jangan sampai itu membuat ketergantungan, jadi seolah-olah itu sebagai kayak racun. Jadi memang balik lagi ke positifnya, apalagi di masa pandemi sekarang, mau nggak mau memang semua harus pakai smartphone kan. Karena kita belajarnya jarak jauh, bahkan dari TK sudah belajar jarak jauh, tapi yang penting adalah akses konten yang positif. Gitu aja. Jadi sebuah gadget itu adalah netral gitu ya, tergantung orangnya memakai untuk positif. Iya, tergantung orangnya, betul. Tergantung orangnya menempatkan kita itu menggunakan internet itu untuk apa? Apakah yang positif atau negatif? Tapi harapan kita semua kan kita mau mengakses itu semua yang berbau positif. Gitu. Oke, Bang, tadi kan kita bicara usia nih. Nah, sekarang teman-teman kita, followers kita banyak yang mahasiswa nih. Nah, menurut Abang, apa tantangan mahasiswa dan anak milenial tentunya dalam menghadapi problematika di era yang sekarang ini? Kalau menurut saya tantangannya ya harus belajar IT. Ya. Harus belajar IT ya. Di era sekarang nggak ada lagi istilahnya bilang bisa komputer, bisa olah data, Microsoft Excel, Photoshop dan lain sebagainya, atau juga pendalaman tentang data analitik atau how to make good content in social media. Itu semua sudah harusnya orang awam bisa, yang dasar-dasar. Jadi harusnya orang-orang nggak bilang lagi ke saya, Bang itu kan kerjaan abang sebagai orang IT. Bukan, yang dasar-dasar itulah langkah kita bisa bertransformasi menggunakan digital. Jadi tantangannya adalah harus punya kemauan belajar IT, apapun itu, mau menulis konten, mau edit desain gambar, atau juga olah data, atau juga cara menggunakan internet yang baik, atau basic komputer, itu penting banget. Jadi sekarang saya bilang profesi-profesi yang baru juga banyak muncul, walaupun sekali ada banyak profesi-profesi yang misalnya lenyap gara-gara transformasi digital, disrupsi digital. Tapi banyak banget profesi-profesi yang muncul, misalnya YouTuber, vlogger, selebgram, apalagi banyak milenial influencer. Tapi kalau tetap dia nggak belajar IT, literasi digital yang baik, ya sebenarnya dia nggak punya kemampuan yang bagus juga untuk menyerap informasi yang positif. Jadi sekarang tantangannya lah harus mau belajar minimal 1 atau 2 skill IT. Jadi kita itu walaupun internet itu sudah sangat membantu, jangan sampai kita tetap jadi sekedar konsumen atau pengguna aja, tapi paling tidak kita bisa jadi creator di era digital sekarang. Mau jadi apapun itu, mau jadi influencer atau apa, yang penting memang creator sebagai make impact and positive vibes. Kayak ini menurut saya itu sih. Jadi harus mau belajar IT minimal 1-2 skill lah. Ada satu kalimat yang saya tangkap tadi Bang, bahwasanya kalau ada teman kita gitu kan, dia gini kan kita dituntut harus mampu gitu ya tentang IT. Contoh ringannya ketika kita dalam aplikasi edit foto yang sederhana gitu kan, kita serahkan pandai gitu. Padahal sebenarnya diri dia bisa gitu Bang. Jadi tapi dia mengatakan temannya gitu. Itu kira-kira kenapa itu Bang? Jadi tanggung jawab, melepas tanggung jawab gitu. Diserahkan sama yang ahlinya gitu. Soalnya kan abang bilang tadi, memang ada ahlinya, tapi tidak semuanya diserahkan kepada ahlinya, melainkan kita harus pandai gitu, minimal dasar. Gitu.
Iya, jadi dasar itu dimulai aja karena banyak banget platformnya kan. Jadi sering banget tuh yang mudah-mudah juga kita kayak ngerjain CP nih misalnya di rumah dev, kita udah banyak template dan apa dan kita udah tahu dari mana misalnya kan atau apa yang ngerjain CP kan misalnya kita kasih 50.000 sampai 75.000. Sebenarnya orang-orang kalau paham sebenarnya gimana buat CP yang bagus, template-nya udah banyak, dia bisa secara gratis. Tapi karena memang merasa dia nggak mau belajar, nggak mau akses informasi gimana buat CP secara online, secara mudah, dia hanya bergantung kepada orang-orang yang menurut dia punya kemampuan. Padahal sebenarnya banyak banget platform-platform yang bisa membantu. Sekarang ini sebenarnya jujur aja, kalau mau belajar, ya itulah gunanya internet. Semua platform sudah ada. Cuman kalau kita merasa bahwa kita nggak punya kemampuan dan nggak ada niat belajar, ya istilahnya kita tetap bergantung ke orang lain dan akhir-akhirnya tetap anak IT yang bakalan dapat pasar kalau dalam bisnis ya. Jadi anak IT yang tetap dapat pekerjaan, yang lainnya nggak punya kemampuan khusus di IT atau digital lama-kelamaan nggak punya pekerjaan. Itu yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang punya kreativitas. Itu di era 5.0, era society. Jadi sekarang sebenarnya kan, apakah kita mau belajar digital atau enggak? Jadi niat dari awal itu memang harus minimal dasar gitu ya Bang. Jangan sebentar-sebentar yang ringan itu diserahkan kepada teman gitu. Apalagi ini loh Bang yang sering Bang ngerjakan tugas gitu. Kan karena kelompok, serahkan aja sama yang ahlinya gitu. Oh, ya rajin gitu. Kalau kita ngapain kalau itu gitu. sifat Lan bukan masalah IT, memang sifat orang banyak kan kayak gitu. Lepas tanggung jawab. Itu bukan cuma di IT, aku sering banget tuh ketua kelompok. Kalau udah ketua kelompok ya kayak memang tanggung jawabnya ngerjain, tapi nilai sama rata. Itu kan dari dulu itu masalah mindset sebenarnya, pola pikir orang yang kurang bertanggung jawab menurut saya. Oke. Selanjutnya ya Bang. Iya. Ada pertanyaan, dunia maya itu sama dengan dunia nyata gitu ya. Apapun yang kita perbuat pasti ada risikonya, ada konsekuensinya gitu. Nah, termasuk ketika kita memposting, men-share, ya, komentar, feedbacknya itu kan akan ke kita sendiri gitu. Nah, beberapa belakangan ini ada kasus nih Bang, tentang undang-undang ITE. Ya. ITE. Itu gimana Bang? Ya, ITE sebenarnya bukan cuma di digital, jadi dalam kehidupan apa yang kita lakukan punya reaksi. Jadi punya dampak positif atau negatif. Jadi kalau kita lakukan yang positif, ya overall hasilnya bisa bagus, dampaknya positif. Kalau kita lakukan negatif, berarti hasilnya bisa negatif atau buruk. Jadi kalau sekarang ya, kalau misalnya memposting, men-share komentar atau yang nggak baik atau konten-konten negatif, ya memang sudah ada undang-undangnya. Itu supaya membatasi orang, supaya memang kita ada kebebasan, ada ya kita demokrasi dan memang kita bisa mengemukakan pendapat, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi memang konteksnya di sini ya hati-hati aja gitu, hati-hati aja kalau misalnya saya sering ikut seminar literasi digital ya sering banget tuh dibuat jargon atau tagline think before share. Jadi pikir dulu sebelum kita membagikan sesuatu. Jangan sampai yang kita bagikan itu adalah hoax atau juga provokasi atau juga menjelekkan kelompok lain, SARA dan lain sebagainya. Makanya sarannya adalah hati-hati dan memang baca undang-undang ITE itu apa yang ada di situ, dan kalau kita udah baca kita udah tahu oh yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Terus kalau kita dapat sesuatu informasi yang agak provokasi, kita baca dulu sumbernya dari mana, apakah sumber terpercaya, apakah dia dibuat oleh buzzer, karena sekarang ini ya banyak banget buzzer itu bukan sekedar buzzer supaya orang hancur, tapi itu salah satu profesi, tapi profesi yang kadang nggak baik gitu, tapi ya orang mau cari duit internet, kadang segala cara dihalalin. Jadi yang paling penting adalah hati-hati, baca undang-undangnya, terus semua yang mau kita share harus kita berpikir dulu, ini bagus nggak kalau saya share? Nanti kalau respon orang negatif gimana? Kan saya juga yang nanggung malu, saya yang nanggung risikonya, saya yang dapat kerugian besar, image saya jadi buruk gitu sih, menurut saya. Jadi kuncinya adalah think before share ya Bang ya. Jadi walaupun jadi, tangan kita yang bergerak, apapun itu, saya tambahkan apapun itu yang mau kita share, ada baiknya kalau nggak bisa ini pikirkan dulu sekitar 2-5 menit, ini layak nggak sih ya? Kalau udah konten positif ya menurut saya layak-layak aja sih.
think before share. Oke. Iya, Nah, betul. selanjutnya nih Bang, Oke. kita kan punya akun nih, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, dan Hmm. sebagainya. Nah, akun-akun ini kan dia berkaitan dengan email gitu, dan yang sering kita pakai adalah Google Mail atau Gmail. Nah, menurut Abang kenapa sih semua platform itu bergantung kepada Gmail gitu, dan kalau kita mau reset password misalnya lupa, kita ke Gmail gitu. Dan seberapa Ah, penting sih sebenarnya Gmail itu Bang? Silakan Bang. Sebenarnya bukan bergantung ke Gmail. Gmail itu punya perusahaan Google. Cuman karena Google sudah punya big data, data miliaran orang, jadi platform-platform yang lain, Facebook, misalnya Instagram, aplikasi-aplikasi yang lain, itu kan memudahkan untuk registrasi akun atau login menggunakan Gmail karena akun kita semua sudah ada di data terpusat oleh Google. Nggak ada kewajiban, tapi kita hanya kayak memang terpaksa dari platform yang menggunakan sistem loginnya, apakah itu Facebook atau apa, yang ada opsi login pakai Google. Kenapa? Karena daripada buat password lagi, lebih cepat langsung login email. Jadi sebenarnya itu tujuannya hanya untuk lebih memudahkan kita membuat akun dan lebih efisien. Nah, sebenarnya kalau dibilang keamanan-keamanan akun-akun yang login pakai email itu apakah terjamin? Menurut saya ya terjamin, karena memang ya Google salah satu perusahaan yang paling besar di dunia dan dipakai ya bisa dibilang 80-90% orang di dunia. Nah, sebenarnya apa yang membuat data kita tetap aman? Sebenarnya cara kita mentransfer data itu di internet. Misalnya jangan sampai password yang kita buat itu sangat mudah ditebak gitu kan, 1 2 3 4 5 6 atau password gitu kan, atau admin atau ini, karena itu bukan cuman orang hacker itu bukan cuman ngecoba satu-satu, tapi ada sistem yang diciptakan. Misalnya salah satu sistemnya itu adalah metode brute force yang mencoba semua kemungkinan diuji di komputer, dan sistem itu berjalan sendiri mencoba kemungkinan. Kalau passwordnya misalnya 1 2 3 4 5 atau password 1 2 3, itu password yang orang umum ketika misalnya login langsung dapat. Jadi yang paling penting adalah kalau saya email saya dari kuliah 2013 dan nggak pernah dijebol atau apapun, karena saya selalu terapkan pengamanan 2 langkah. Terus kemudian password saya per 6 bulan atau setiap tahun harus ada ganti, dan kombinasi karakter, huruf besar kecil, angka, dan simbol khusus yang sangat akan susah untuk ditebak dan dibaca by sistem, butuh waktu bertahun-tahun untuk memecah password itu. Jadi yang sarannya paling penting adalah apa yang perlu kita transfer di internet itu, apakah itu data privasi. Kalau misalnya kita buat akun Google kita itu misalnya tertaut dengan akun email banking, internet banking, atau juga akun Gojek kita, Oppo kita yang sebenarnya itu di situ ada uang, jangan coba-coba buat passwordnya sangat lemah. Dan kemudian kalau misalnya itu kita pakai untuk akun-akun yang penting lainnya, keuangan lainnya, kalau bisa bedain dengan email yang memang hanya kita pakai untuk Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, karena itu sangat berbahaya. Kalau satu aja dia misalnya jebol, semua akun tertaut bisa ini. Terus banyak juga orang-orang nih, saya jelasin nih, mungkin nggak terlalu paham. Ketika kita login ke sebuah aplikasi dan login with Google, sebenarnya kan ada pertanyaan. Aplikasi ini akan membaca data dasar Anda, ada juga yang bisa mengedit data yang ada di Google Anda, atau bahkan mengubah dan menghapus. Ini orang-orang sering banget nggak ngebaca. Dia cuman login, are you sure to login, atau are you oke aja terus. Dia nggak baca itu bahwa si platform itu bisa mencuri datanya, bisa mengambil datanya, bisa mengedit, atau bahkan menghapus. Nah, ketika sudah dijebol dan dia sudah dibajak, nggak bisa lagi login, baru masalah, gimana nih? ATM saya akunnya pakai itu, ini saya gimana? Padahal dia sebenarnya nggak hati-hati. Jadi yang paling penting adalah Google itu sebenarnya cukup aman, ya teknologinya sudah sangat canggih, ada verifikasi 2 langkah, ada verifikasi OTP, one time pad. Cuman tetap lagi si orangnya ini kurang hati-hati. Jadi kalau kita mau
login sebuah aplikasi baru dan kita belum terlalu kenal aplikasi itu apa dan belum terlalu populer, waktu login lihat dulu, baca apa yang mereka butuhkan. Kalau data dasar aja, nama, email, jenis kelamin, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam data itu, data email itu ada nomor KTP kita, alamat kita, tanggal lahir kita, itu sangat-sangat rentan untuk dihubungkan ke akun-akun yang lain. Jadi yang paling penting adalah, ini bukan cuma Google. Misalnya nih, ada sebuah platform yang misalnya situs pinjam uang gitu kan. Terus juga misalnya pendaftaran yang bisa dapat hadiah atau apa, tapi dia membutuhkan nomor KTP atau foto KTP. Ingat, salah satu data yang paling privasi yang kita punya adalah nomor KTP sama foto KTP. Kalau itu sudah terekspos ke publik dan yang platformnya itu nggak bertanggung jawab, siap-siap data kita bisa digunakan oleh banyak banget orang jahat. Jadi pastikan foto KTP ini dan nomor KTP ini dipakai untuk apa. Dan pastikan aplikasinya terjamin, misalnya kalau aplikasi keuangan sudah diawasi OJK, terus sudah diawasi Kominfo, sudah terdaftar ini dan itu. Jangan sampai misalnya ada nih sebenarnya kalau di internet itu situsnya HTTP sama HTTPS. Jadi sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi yang membutuhkan data privasi, sebaiknya situsnya itu misalnya ruangmahasiswa.com harus sudah HTTPS. Kalau HTTP itu jalur yang nggak aman. Jadi kalau dia membutuhkan data yang privasi tapi enkripsinya masih jalur secure-nya atau SSL-nya masih HTTP, jangan coba-coba kirim data pribadi. Karena itu sangat-sangat berbahaya, tidak terjamin kita. Kalau sudah HTTPS, dia bisa ini dan aman dari, misalnya untuk jalur pengiriman data sudah aman dari tindakan hacker lah sebenarnya tahap dasarnya. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya, kekuatan passwordnya, terus juga data privasi itu mau kita kirim kemana. Kalau kita rasa aplikasinya belum terpercaya, belum populer, jangan pernah ngirim data privasi. Yang paling penting itu adalah yang diamankan, jangan sembarangan nge-share data KTP dan nomor KTP. Sekalipun ke teman dekat. Misalnya ini, bro aku ada ini tapi butuh KTP-mu ya, jangan. Karena sekali data itu sudah ada di internet, itu bakalan permanen dan nggak bisa dihapus. Bisa aja kamu nih, teman-teman sudah ngapus data itu, tapi dia sudah ada yang nyimpan di orang lain. Misalnya banyak tuh, kita ada marketplace, dia daftar dengan akun orang dan KTP orang, karena banyak banget di internet itu data KTP yang terekspos. Kita cari aja KTP ini ada, dan itu KTP siapa? Pasti ada yang punya, dan itu yang dimanfaatkan hacker-hacker untuk membuat kejahatan, meminjam duit, mencuri saldo ATM, membayar dengan kartu kredit orang, karena memang kita itu literasinya belum bagus, tapi kita itu terlalu cepat, misalnya aplikasi itu datang ke kita, tapi tidak diimbangin dengan literasi digital yang bagus. Mungkin itu nanti kalau ada yang closing bisa saya closing, tapi penjelasannya paling penting itu sih. Jadi privasi data itu penting ya, Bang ya? Bukan hanya penting dari Gmail tadi, tapi dengan KTP juga ya. Karena beberapa platform online shop gitu Bang ya, itu pasti minta verifikasi KTP gitu ya. Nah beberapa orang juga awalnya, saya juga dulu gitu Bang, takut gitu kan. Tapi setelah baca-baca bahwasanya ini udah besar gitu marketplace-nya, iya. Oh ya udah, saya pun udah pakai itu sekarang untuk belanja online. Ya, jadi sebenarnya pastikan misalnya kalau yang minta KTP itu yang pertama tadi udah HTTPS itu swabnya, terus kemudian sudah atas nama PT. Jadi kalau belum atas nama PT, jangan berani deh gitu kan. Saya aja ke teman saya kalau ngasih nomor KTP, saya tanya dulu kemana. Dan kalau dia butuh foto KTP saya, memang udah saya tahu kebutuhannya untuk apa, saya selalu bilang, bro nanti kalau misalnya KTP ini udah kekirim, kamu hapus ya dari WA atau dari email kamu. Jangan sampai bisa jadi nih, WA-nya kebaca orang dan lihat KTP saya di kopinya, atau emailnya kebaca di kopinya lagi. Jadi jangan sampai KTP kita itu ada tersebar di publik, itu bahaya banget. Jadi kalau toko-toko online sebenarnya lihat aja toko online-nya siapa. Kalau misalnya yang sudah unicorn, Tokopedia, Bukalapak, dan lain, walaupun kemarin ada mereka kayak datanya bocor di dark web gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan data-data yang umum, nama, terus juga jenis kelamin dan apa. Jadi mereka kan langsung bilang passwordnya aman, terus data-data privasi aman. Jadi itu juga kalau kita sebagai pelaku startup, password itu nggak disimpan. Misalnya di database kita, passwordnya 123456. Itu bukan langsung itu dicatat database kita, enkripsi lagi, pakai kriptografi atau metode lainnya,
Terus gambar-gambar itu juga, gambar KTP, kalau dijebol di database, itu sebenarnya bukan bentuk foto yang kita tampilkan, tapi enkripsi kode-kode khusus. Jadi kalau itu sebenarnya standar pengamanan database di internet. Tapi kalau dia aplikasinya nggak atas nama PT, dan jalur masuknya belum HTTPS, saya ragu bahwa mereka melakukan hal yang seperti ini. Jadi paling penting adalah, kalau mau mengirim data privasi, KTP, tanggal lahir, alamat, lihat platform apa yang kita pakai, itu yang paling penting. Oke, bicara dengan data privasi tadi Bang, saya pernah nonton film nih Bang, bahwasanya dia menyimpan data orang, tapi disimpannya di dark web atau dark net kalau nggak salah. Itu gimana Bang? Iya. Kita nggak semua orang bisa mencapai ke tempat itu gitu. Betul, betul. Jadi kalau pernah teman-teman dilihat yang nonton sekarang kan, sebenarnya internet itu kayak gunung es. Iya, Gunung es itu yang kelihatan itu kan sedikit aja. Itulah yang diakses oleh orang umum yang nggak paham dengan backgroundnya sistem itu gimana, sistem internet. Tapi di bawahnya gunung es itu, di bawah laut itu, dasar laut itu sebenarnya lebih besar gunung es yang ini. Dan itulah semua letak dark web itu. Apa namanya ya, situs-situs gelap tadi yang orang melakukan kejahatan semua di situ. Dan itu nggak bisa dicek semua oleh pihak keamanan cyber security, misalnya Kominfo di Indonesia atau juga BIN atau apa, itu nggak bisa dicek karena itu jalurnya orang susah banget masuk di sana. Tapi orang-orang pelaku kejahatan, jual ginjal, jual organ tubuh, jual manusia, semua ada di situ. Intinya gini, email saya juga pernah di dark web, tapi karena password saya aman, saya nggak ragu apa-apa. Paling cuma notifikasi, kayaknya email kamu nih butuh keamanan yang lebih tinggi, kalau bisa ganti password atau verifikasi 2 langkah. Ya udah, saya lakuin. Walaupun email saya ada di situ di dark web, sebenarnya mereka nggak bisa ngejebol. Kalau tahu emailnya ya wajar, karena saya juga sering dapat email spam dari Amerika, dari Rusia. Tapi jujur aja, dengan adanya email saya dan website saya pernah punya kerjaan juga dari Thailand, Rusia sama Amerika. Jadi intinya kalau kita bagus personal brandingnya atau bagus kita ngeklik sesuatu di internet, bisa jadi bagus tadi. Artinya kita bisa dapat kesempatan kerjaan dari luar negeri, atau juga data kita dipergunakan orang-orang untuk kejahatan. Jadi kalau misalnya kuncinya tetap itu, semua akun itu sebaiknya di-create passwordnya yang kombinasi huruf besar kecil, angka sama simbol-simbol khusus, misalnya @ dan lain sebagainya. Oke, Bang, ini jam udah menunjukkan 16:55 ya. Kita sudah habis. Jadi sebelumnya saya mau simpulkan dulu sebelum nanti Abang closing ya. Jadi teman-teman semua, hari ini sangat bermanfaat ilmunya ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus paham tentang gadget. Yang paling dekat sama kita kan gadget itu. Jadi tidak hanya kita mengenal barang, tetapi kita harus paham bagaimana menggunakannya. Dan barang itu, gadget itu adalah sesuatu yang netral, kemudian tergantung kita ingin mempergunakannya untuk apa gitu. Selanjutnya kita harus pelajari semua dari dasar, minimal dasar. Jangan langsung diserahkan ke ahlinya walaupun ada gitu. Ketika kita sudah tidak mampu lagi, itu baru kita serahkan kepada yang ahlinya gitu. Kemudian yang paling penting adalah data kita. Nah, data kita di internet itu adalah sesuatu yang sangat privasi sehingga tidak sembarangan untuk digunakan dan ditakutkan nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain, bahkan bisa sampai ke dark web atau dark net. Wah, itu bukan jangkauan kita lagi dan nggak semua orang bisa menjangkaunya gitu. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada closing dari Abang untuk teman-teman penonton semua. Silakan Bang. Oke, closingnya mungkin simple aja ya. Teknologi informasi itu akan semakin cepat, bahkan lebih cepat dari yang kita pikirkan, bahkan lebih cepat dari yang anak-anak IT pikirkan. Teknologi itu berkembang per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Bahkan HP yang kita beli sekarang, itu bisa jadi tahun depan udah jadul. 2 tahun lagi bahkan lebih jadul. Itulah teknologi. Karena teknologi itu diciptakan untuk mengefisienkan hal yang ada saat ini, dan teknologi kedepannya untuk mengefisienkan apa yang terjadi di masa mendatang. Jadi sebenarnya orang terus berinovasi dan itulah gunanya teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi terus meningkat, makin maju, dan ini kitanya nggak makin maju dalam literasi digitalnya, kita akan ketinggalan.
ketinggalan dalam segi ilmunya. Jadi sekarang bisa dibilang lagi, saya yakin anak-anak milenial jauh lebih melek dibandingkan sebagian orang tua kita, bukan semua ya, sebagian. Karena kenapa? Walaupun usia mereka lebih jauh dari kita, tapi karena kita yang duluan belajar dengan internet, apa segala, kita lebih melek. Artinya apa? Orang-orang yang punya masa depan, terutama di transformasi digital, adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dari sekarang tetap mau belajar. Terutama di era digital sekarang, nggak ada alasannya lagi, wah itu kan kerjaan anak IT, itu kan saya nggak ada kompetensi di situ, enggak. Sekarang itu yang paling penting adalah siapa yang mau mempersiapkan diri untuk masa depan, yaitu dengan belajar teknologi, apapun ceritanya. Jadi nggak harus expert, nggak harus buat website, ngoding, apa segala macam, tapi paling tidak fundamental literasi digital itu dapat selalu belajar dan menggunakan teknologi dengan bagus, dan bisa dipastikan di era society nanti, orang-orang yang bisa survive di era society yang lebih maju dari revolusi industri 4.0 adalah orang-orang yang punya kreativitas. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin dan berulang, customer service di bank, teller, jaga parkir, jaga tol, itu sudah tergantikan dengan mesin. Jadi apa yang bisa kita buat survive adalah kreativitas kita sendiri menggunakan teknologi dengan bagus. Menjadi orang-orang creator, menciptakan sesuatu yang kreatif dan berinovasi untuk bisa dipakai oleh semua orang. Jadi saya pikir sih tetap aja kemauan belajar harus ada, dan di era transformasi digital sekarang, belajar untuk melek IT dan melek digital itu sepertinya sudah sangat penting banget. Itu aja closing dari saya. Itu aja mungkin dari saya, Fadlan dan LPM Dinamika, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Oke Bang, terima kasih. Ingat ya kawan-kawan, kalau ada punya pertanyaan langsung aja DM ke Bang Naldi. Mohon maaf karena waktu kita sudah habis ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton dan Bang Naldi, ilmunya sangat bermanfaat. Oke. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore Fadlan, terima kasih LPM Dinamika.